Oke, jadi aku akan menjelaskan coding buat HTML tapi yang dasar-dasar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat folder. Jadi di sini kita new folder, bikin terserah kalian judulnya apa. Terus kita lanjut ke VS Code-nya. Hmm. Tadi kan kita udah udah bikin foldernya, jadi tinggal di open folder aja. Nih, ambil ini save folder. Dia akan muncul di samping sini. Tapi statusnya belum ada file. Jadi kita bikin dulu filenya. Di sini, new file. Terus kalian bikin terserah kalian namanya apa, tapi yang lebih diutamakan itu eh namanya index.html. Karena index ini akan terbaca lebih dulu daripada nama-nama yang lain. Makanya ini yang biasanya dipakai untuk coding. Terus jangan lupa kasih .html karena kalau mau bukanya berarti kita harus bikin kalau mau buat HTML berarti harus ada .html-nya. Beda lagi nanti kalau mau bikin CSS berarti .css gitu-gitu. Terus langkah pertama pengodingan itu tuh kita tinggal bikin tanda seru di enter. Terus akhirnya keluar coding kayak ini. Dan kalau kalian mau bikin uh, coding, kalian tuh bikinnya di dalam body, di dalam sini, yang di nomor 9. Kalian bikinnya di sini karena coding tuh ada di dalam sini. Yang pertama, dasarnya itu kita bikin judul. Jadi kode untuk judul tuh H, H, H itu heading. Dia ada 6, nih ada 6. Dan perurutannya, gimana ya? Pertingkatannya tuh dia akan semakin kecil. Misalnya kita bikin H1. H1-nya itu hello world. Misalnya. Kita save dulu. Cara melihat hasil codingan kita tuh adalah dengan susah. Sini. Klik kanan, open with live server. Nah, keluar dia. Ini, kalau misalnya kita pakai heading 1. Tapi kalau misalnya kita pakai headingnya, heading 2. 2. Wait. Misalnya chat hello juga. Nih, misalnya save dulu. Cara save itu Ctrl S. Dia akan lebih kecil daripada heading yang pertama. Kayak gitu terus sampai heading yang ke-6. Terus habis itu kalau misalnya kita mau bikin paragraf di dalam website kita. Jadi kita pakai kode P. P for paragraph. Terserah kalian mau tulis apa. Nah, saya ini kan kita save. Tereng, itu paragrafnya. Terus yang selanjutnya itu ini kan eh eh, 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 hmm. di sini nama kita masih yang defaultnya ya. Jadi namanya masih dokumen. Kalau misalnya kita mau ganti dengan nama yang lain, kita bisa salah. Kita bisa ganti di bagian sini. Sini. Kita ganti misalnya jadi
Misalnya ini. Save. Cara ngelihat itu udah ke save atau belum, yang buletan putih di sini tuh hilang berarti dia udah ke save. Tapi kalau dia masih bulat kayak ini nah masih bulat kan, berarti dia belum ke save. Jadi kita harus save dulu. Nih ganti namanya jadi coding. Terus ini logonya masih logo yang default yang gambar bumi. Bumi. Ah, itulah pokoknya. Kalau misalnya kita mau ganti dengan yang lain, misalnya kayak Pinterest ini kan ada logonya P gitu. Kita mau ganti, kita bisa ambil gambarnya. Dia ada dua cara, ada yang link, ada juga yang eh kita download dulu. Jadi kita coba yang download dulu. Jadi kita download image-nya. Nah, terus kita cari di download image ini. Bukan, hilang. Kita cuman ambil, masukin. Udah, seperti ini aja. Terus, eh misalnya mau ganti logo tadi kan, kita bikin link favicon. Nih, link favicon. Jadi kita mau masukin, tapi ini salah ini. Dia nggak boleh spasi. Soalnya kemarin pas punya aku ada spasinya, gambar tuh nggak keluar. Jadi kita rename aja ya. Kita rename jadi apa ya? Pause. Ini ya. Yang di bagian sini, nih, kita ganti jadi pause JPEG. Kita save. Ya, sudah berganti. Oh, pokoknya kalau dilihat dengan baik udah ganti itu. Terus, em, apa lagi? Eh, yang selanjutnya kita misalnya mau bikin, mau apa ya? Mau ngasih link. Dia itu ada dua, ada absolute link sama relative link. Relatif, benar. Absolute tuh kalau diibaratkan dia tuh alamatnya lengkap. Misalnya gini, misalnya kita ambil untuk image. Kita ambil dari Google. Misalnya ini. Kita buka gambar di tab baru. Terus ini kita copy. Eh, kita copy. Terus kita lihat di sini jadi ini kalau absolute nih. Dia walaupun nggak dibuka dari apa namanya? Dari codingnya kita, misalnya kita buka di website yang lain, dia tetap bisa karena dia alamat lengkapnya. Nah, gitulah pokoknya. Oke. Tapi beda dengan relative link. Relative link itu kita eh, harus, bukan harus, diambilnya tuh dari folder kita sendiri. Jadi kita bikin misalnya yang baru, eh formatting. HTML. Misalnya ini ya, dia harus yang dari punya kita juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau misal dan dia tuh harus sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai, salah aja misalnya satu huruf. Misalnya gini, kita rename yang ini ya. Nggak, kita coba buka dulu yang ini deh. Nih,
cara bukanya itu kontrol klik. Jadi ya kan eh, ke ke halaman yang kita tuju. Oh ya lupa. Kalau gini aja, tunggu. Kalau gini aja, dia tuh nggak keluar di sininya. Nggak tahu kita mau neken yang mana kan. Mencet di mana nggak tahu. Jadi kita tuh bikin embel-embelnya, misalnya di sini. Sering. Oh, mati. Dia masih kosong karena coding kita belum ada isi apa-apa. Tapi kalau misalnya ininya kita ganti dari name, T ini kita kurangi satu. Terus ini masih dengan T yang dua. Ketika dibuka dia nggak bisa karena alamatnya salah, alamatnya nggak sesuai. Gitu lah pokoknya. Terus, oh ya, kan ini ketika kita buka dia keluar di halaman yang sama. Kalau misalnya kita pengen ganti jadi halaman yang lain, kita bisa tulis target. Target yang bikin dia tuh ke halaman lain itu tuh underscore blank. Keluar dia di halaman yang lain. Nah, terus habis itu ini beda absolut sama relatif ya. Habis itu kita lanjut ke formatting. Formatting. Jadi di codingan tuh kita bisa ngeformat tulisan kita tuh kayak gimana. Kayak di Word kayak biasa. Ada yang bisa di bold kan, italic, ada dikasih garis bawahnya, ada yang dikasih mark, ada yang dihapus tulisannya. Itu tuh uh, ada formatnya. Kita lihat kok di sini. Ini pribadi. Nih, misalnya kita bikin dulu paragrafnya. Ya, beberapa pemformatan pemformatan PL. Sekalian aja kita tuh bisa bikin list ya, list item. Itu tuh ada dua bentuk. Yang pertama tuh unordered. Jadi aku akan kasih 6 format, 3 pakai unordered list, 3 lagi pakai order list. Kalau unordered list itu tuh kodenya UL. Terus cara biar bikin listnya tuh kita kasih LI, list item. List item yang pertama misalnya uh, misalnya kita mau menebalkan tulisan strong. Tulisannya misalnya belajar. Misalnya, coba kita lihat. Ini tadi di formatting ya. Nih, tebal tulisannya kan. Terus ini bulatan menunjukkan kalau dia unorder. Jadi dia nggak berurutan listnya. Cuman itulah pokoknya. Terus yang kedua ada del. Bukan list item dulu. List item del. Misalnya pusing. Del ini untuk ngasih tahu, ya ngasih tahu yang udah dihapus. Terus ada juga eh u, tunggu, u,
ini untuk menggarisbawahi tulisan under. Ini 3 dulu. Terus ini kalau unordered list. Ada juga order list. Order list berarti dia berurutan. Tulisannya itu O L, codingannya itu O L. List item yang pertama misalnya ins. Ins ini tuh untuk kasih tahu teks yang kita sisipkan. Misalnya di sini apa? Di sini sih ini kamu. Nah, nih. Sih kamu ini yang dikasih sisipan. Jang. Terus ada juga mark. Ini ngasih stabilo ke tulisan kita. Misalnya nggak tahu. Nih, dia ngasih tanda untuk tulisan kita. Terus yang terakhir ada uh, italic M. M. Ini untuk memiringkan tulisan. Misalnya kita tulis miring aja. Nih, miring dia. Ini bedanya. Unorder dia cuman kayak gini. Tapi kalau order list dia tertata 1, 2, 3. Kita juga bisa uh, ganti apa namanya? Ganti type-nya dengan misalnya ini A. Jadi A, B, C, D. Bisa juga ganti jadi angka Romawi. Ya terserah kalian. Kalau UL dia juga bisa diganti-ganti. Tapi kita nulisnya sendiri gitu. Misalnya petak apa? Nggak jadi petak. Uh, Jadinya circle. Nah, dia jadi kayak gini. Bisa terserah kalian mau diapain. Ini dia pemformatan di ini pemformatan di coding sama cara bikin list. Terus ini absolute sama relative link, heading, paragraph, terus cara bikin judul sama ngasih foto. Dah, sekian. Terima kasih.